からは住人とやりたいそうです。見てみたいもんですな。Film ini menceritakan kisah seorang ahli bela diri Wing Chun bernama Ip Man yang terkenal di kota Foshan, Tiongkok. Ia hidup nyaman dengan anak dan istrinya. Namun kenyamanan dan kedamaian di Foshan hancur ketika tentara Jepang datang menjajah kota Foshan. Tentara Jepang memaksa para penduduk setempat termasuk para ahli bela diri untuk bertarung melawan mereka dalam pertandingan judo demi hiburan. Ip Man awalnya menolak, tetapi akhirnya ia terpaksa turun tangan untuk membantu masyarakat. Cerita dimulai pada tahun 1935, memperlihatkan suasana kota Foshan yang dihiasi dengan bangunan-bangunan tradisional Cina dan juga beberapa klub bela diri sedang melakukan pelatihan. Dan pada saat itu juga sedang terjadi acara pembukaan klub baru yang dipimpin oleh Master Liu. Suatu hari, Master Liu menemui Ip Man yang merupakan satu-satunya seorang ahli bela diri Wing Chun yang terkenal di Foshan. Setelah berkenalan, Master Liu memberitahu tujuannya datang untuk mengadakan pertarungan persahabatan dan pertukaran ilmu. Awalnya, Ip Man menolak secara halus, namun ketika Master Liu mengatakan bahwa pertarungan ini privasi dan jika Guru Ip kalah maka tak ada orang yang tahu. Mendengar perkataan itu, Guru Ip menyanggupinya. Namun sebelum pertarungan dimulai, Guru Ip mengajak Liu terlebih dahulu makan bersama anak dan istrinya. Di waktu yang sama, seorang remaja bernama Yuan sedang mengambil layangannya yang nyangkut di teras rumah Guru Ip. Sementara Master Liu dan Guru Ip yang sudah selesai makan akan memulai pertarungannya. Dan disinilah tanpa mereka sadari bahwa Yuan menjadi saksi mata atas pertarungan ini. Di balik setiap gerakan Guru Ip, ada filsafat yang mendalam. Ini adalah belajar tentang diri sendiri, tentang menghadapi ketakutan, dan tentang menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga membuat Liu mengaku kalah dengan Guru Ip. Kemudian sebelum Liu pulang, ia berpesan dengan Guru Ip untuk tidak memberitahu siapapun atas kekalahannya ini, agar reputasi klub yang baru saja ia dirikan tetap terjaga. Keesokan harinya, di depan sebuah restoran, Yuan memberitahu teman-temannya tentang kejadian yang ia lihat semalam tentang kekalahan Guru Liu yang melawan Guru Ip. Dan pada saat itu juga, Guru Ip datang ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Kuan. Sementara di tempat lain, Liu mendapat kabar dari muridnya bahwa dirinya telah dikalahkan oleh Guru Ip. Setelah mendapat kabar itu, Liu langsung bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Di sini Liu langsung memarahi Yuan. Kemudian seorang pria bernama Lin yang merupakan pemilik restoran datang. Ia berusaha menenangkan suasana, apalagi keributan ini disebabkan Yuan, adik kandungnya sendiri.
Yuan yang selalu disalahkan langsung bergegas ke atas untuk memberitahu langsung ke Guru Ip tentang kekalahan Guru Liu. Namun Lin langsung menyeret Yuan dan melarangnya untuk mempermalukan orang di depan umum. 成個過程咁啱又俾你見到晒，係執兩型啊！呢啲咪叫魚咯！ Kemudian suasana semakin tegang ketika seorang polisi bernama Li Zhao datang. Ia meminta ke semua orang agar tidak membuat keributan dan ia juga menyepelekan seni bela diri kuno. Dan saat ia mengarahkan pistolnya ke arah Guru Ip langsung memblokir pelatuknya dengan satu tangan. Di malam harinya, Kuan datang menemui Guru Ip untuk meminta bantuan dana agar ia bisa membangun pabrik kapas di Fosan. Guru Ip dengan senang hati membantu Kuan dengan catatan uang yang dipinjamkan ke Kuan harus digunakan sebaik mungkin untuk pabrik yang akan ia bangun. Saat mengantar Kuan keluar, tiba-tiba Lin datang dan ingin menunjukkan jurus-jurus barunya kepada Guru Ip. Awalnya Guru Ip menolak karena ia ingin menemani anak dan istrinya yang sedang belajar menggambar. Namun karena terus didesak oleh Lin, akhirnya Guru Ip menerimanya. Di saat Guru Ip menjelaskan tentang gerakan Lin, anaknya datang untuk menunjukkan hasil gambarannya. Namun di sini Guru Ip malah mengacuhkannya sehingga sang istri menatap dengan sinis. Sedangkan di luar pagar, para warga setempat pun meminta Itman mengulangi aksinya lagi. Mendengar itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua. Sang istri meminta agar Itman lebih meluangkan waktunya pada anak mereka. Keesokan harinya, di tengah kota Fosan, terlihat sekelompok pengembara yang dipimpin oleh Jin datang ke Fosan. Kedatangan mereka untuk menantang para guru kungfu yang ada di Fosan. Pertama ia menantang salah satu guru bernama Pao yang melihatkan kesombongannya kepada Jin. Akhirnya pertarungan mereka pun terjadi. Setelah mengalahkan Pao, Jin kemudian berhadapan dengan perguruan lain, dan kali ini pertarungan pun menggunakan senjata tajam. Sementara di sisi lain, Lin datang ke rumah Guru Ip untuk memberitahu tentang sekelompok pengembara yang datang ke Fosan dan mengalahkan para guru-guru seni bela diri. Sedangkan di tempat pelatihan, Jin masih bertarung melawan para guru dan kali ini ia berhadapan dengan Liu. Setelah mengalahkan guru-guru itu, Jin dan kelompoknya merayakan kemenangan mereka. Namun saat mereka sedang asik makan sambil mengobrol tentang kelemahan guru-guru yang sudah mereka kalahkan di Fosan, tiba-tiba si kakek penjual pangsit itu mengatakan tentang kehebatan guru Itman yang belum mereka temui. Mendengar perkataan si kakek itu, Jin dan kelompoknya pun penasaran dengan kehebatan Itman.
Setelah selesai makan, mereka langsung ke rumah Guru Ip dengan membawa para warga. Setibanya di rumah Ipman, Jin langsung menerobos masuk tanpa seizin dari Guru Ip. Hal ini membuat Guru Ip merasa tidak senang dan langsung mengusirnya. Namun Jin tak mau pergi dari sana sebelum melawan Guru Ip. Kemudian istri Ipman juga memarahi Jin yang tidak menunjukkan tata keramahan. Bahkan Jin mengatakan bahwa Guru Ip sangat takut dengan istrinya. Di sini Ipman masih bisa mengontrol dirinya. Ia juga mengatakan bahwa tak ada seorang suami yang takut pada istrinya, melainkan seorang suami hanya menghormati istrinya. Kemudian Jin menghina dan merendahkan Ipman di depan istrinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh Ipman, bahkan ia akan melawan Ipman tanpa menggunakan tangan. Mendengar penghinaan itu, sang istri pun mengizinkannya. Setelah diberi izin, kemudian Li Zhao datang dan memohon kepada Ipman untuk mengembalikan kehormatan kota Fosan. Dan sebelum pertarungan dimulai, Guru Ip meminta Li Zhao untuk membawa orang-orang Fosan keluar dari rumahnya. Dan setelah semuanya keluar, pertarungan pun dimulai. Wing Chun, Ipman.咁師傅，冇事啊嘛？我嘅功夫係唔會分男女老幼㗎。沒事。Pertarungan yang dimenangkan Guru Ip membuat Jin menahan malu di hadapan warga Fosan. Lalu di esok paginya, Ipman belanja barang yang sudah hancur saat melawan Jin. Para pedagang sangat antusias dengan Ipman yang sudah menjaga martabat kota Fosan, sehingga Ipman mendapat barang-barang secara gratis dari pedagang. Kemudian saat pulang ke rumah, dari kejauhan ia melihat banyaknya orang-orang di depan rumahnya. Lalu Kuan menghampiri Ipman dan menanyakan tentang Ipman yang akan membuka klub bela diri. Ipman kaget karena ia tidak berencana untuk membuka klub. Namun dikarenakan semua orang di kota Fosan beranggapan bahwa Ipman akan membuka klub bela diri, terpaksa ia menerima semuanya. Namun semua kisah indah ini berubah menjadi kelam saat Jepang menjajah Cina pada tahun 1937. Dan pada tahun 1938, tentara Jepang berhasil menduduki kota Fosan dan menghancurkan segalanya. Orang-orang di kota Fosan menderita, banyak orang-orang yang mati kelaparan bahkan ditembak oleh tentara Jepang. Populasi di Fosan menyusut dari 300.000 jiwa kini menjadi 70.000 jiwa. Dan tentara Jepang juga menghancurkan banyak fasilitas, bahkan rumah Ipman dijadikan sebagai markas besar Jepang. Kemudian kita melihat kehidupan Ipman yang sangat jauh berubah. Ia kehilangan semuanya, namun di sini Ipman masih tetap bersyukur karena ia tidak kehilangan anak dan istrinya. Di suatu hari saat Ipman yang akan memasak nasi, terlihat kehidupan mereka begitu menyedihkan. Beras yang akan dimasak hanya tinggal beberapa butir, bahkan untuk satu orang saja tidak cukup, ditambah lagi uang mereka
mereka sudah tidak ada, Itman hanya bisa tersenyum manis kepada istrinya. Di siang harinya, Itman pergi menuju ke toko beras untuk menukarkan barang berharganya, dan saat itu juga ia bertemu Kuan. Kemudian Kuan membawa Itman ke pabrik kapasnya yang masih diberi izin oleh Jepang. Di sini Kuan meminta Itman untuk menjadi keamanan pabrik, karena selama ini pabriknya sering diserang oleh sekelompok preman bersenjata. Namun Itman menolaknya karena ia tak mau berhutang budi kepada orang lain. Pada suatu hari, istri Itman terkena penyakit karena stres dan kekhawatiran tentang persediaan makanan mereka yang sudah habis. Itman sebagai seorang suami yang peduli berusaha memberikan dukungan dan perhatian maksimal kepada istrinya walaupun kondisi mereka saat ini benar-benar kesulitan. Keesokan harinya, Itman mencari kerjaan di beberapa toko, namun semuanya menolak. Meskipun ditolak berkali-kali, dia tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, dia terus mencari peluang pekerjaan yang dapat membantunya memenuhi kebutuhan keluarganya. Tak lama kemudian, ia melihat rombongan pekerja batubara milik Jepang. Meskipun awalnya ia ragu, Itman harus mengambil keputusan ini karena ia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya peluang yang ia miliki untuk mendapatkan penghasilan demi keluarganya. Sesampainya di tambang batubara, Itman bekerja semestinya, dan saat itu juga ia bertemu dengan Lin yang ternyata bekerja di tambang ini. Keduanya saling menguatkan satu sama lain dalam kondisi yang sangat keras dan berbahaya, dan mereka berdua berusaha untuk menjaga semangat dan harapan dalam kengerian yang sudah mereka hadapi. Saat sedang istirahat, para pekerja mendapat jatah makan siang. Namun di sini Itman teringat dengan anak dan istrinya di rumah. Ia menyimpan sepotong ubi yang akan ia berikan kepada anak dan istrinya nanti. Lin yang melihat itu sangat merasa sedih dengan kondisi Itman yang sekarang. Dengan hati yang tulus, Lin membagi ubinya dengan alasan bahwa ia tidak akan bisa menghabiskan ubinya sendirian. Kemudian mereka mengobrol dan saling menanya kabar. Di sini Lin memberitahu bahwa semenjak kedudukan Jepang di Fosan, ia tidak pernah bertemu dengan adiknya. Ia bingung Yuan masih hidup atau tidak, tetapi Lin sangat ingin meminta maaf kepada adiknya karena ia sudah pernah membuka celana Yuan di hadapan orang ramai. Kemudian ia sadar bahwa kotak kaleng yang akan diberikan kepada adiknya telah hilang. Saat Lin sedang mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Terungkaplah bahwa Li Zhao, mantan polisi kota Fosan, kini menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Fosan ahli dalam seni bela diri kungfu, sehingga dia ingin mengundang mereka untuk bertarung melawan seni bela diri karate Jepang. Jika mereka menang, mereka akan mendapat beras sebagai hadiah. Beberapa orang Fosan sangat bersemangat mendengar tawaran tersebut, termasuk Lin yang bersedia untuk bertarung melawan karate Jepang. Namun, di sini Guru Ip menolak untuk ikut serta. Kini Lin dan yang lainnya tiba di gedung pertandingan. Di sana Lin melihat Guru Liu sedang menghajar petarung karate Jepang, dan Guru Liu berhasil memenangkan pertandingan tersebut sehingga dia mendapat beras sebagai hadiah. Jenderal Miura yang menyaksikan kemampuan Guru Liu, dia menjadi semangat untuk ikut bertarung. Miura ingin menghadapi 3 orang sekaligus dari Fosan, dan dia tetap berjanji jika dia menang maupun kalah dalam pertandingan tersebut akan tetap memberi beras kepada lawannya. Mendengar tawaran tersebut, Lin dan 2 orang Fosan lainnya dengan berani mengajukan diri dan bersiap untuk melawan Jenderal Miura. Namun hanya dengan 1 serangan saja, Miura berhasil menumbangkan 3 orang sekaligus. Di sini, Lin terus melawan, bahkan ketika kedua temannya sudah menyerah, Lin dengan gigih bertahan dan tidak mau menyerah. Namun sangat disayangkan, Lin harus tewas di arena ini.
Keesokan harinya, Ip Man kembali bekerja. Ia merasa bingung karena tidak melihat Lin setelah dibawa Li Zhao pergi. Kemudian ia menemukan kotak kaleng yang sebelumnya dicari oleh Lin, dan ia pun menyimpannya. Lalu saat makan siang, Li Zhao dan beberapa pasukan Jepang datang lagi untuk mengundang para petarung. Di sini Ip Man mendekati Li Zhao untuk menanyakan tentang Lin yang sebelumnya telah dibawa oleh Li Zhao. Dengan wajah gugup, Li Zhao mengaku bahwa ia tidak tahu keberadaan Lin. Melihat keanehan Li Zhao, Ip Man segera mengajukan diri untuk dibawa ke tempat pertarungan. Sesampainya di tempat pertarungan, Ip Man melihat Liu telah memenangkan pertarungan, namun Liu masih ingin bertarung lagi. Kali ini Liu meminta untuk melawan 3 orang sekaligus, dan dengan senang hati, Jenderal Miura menyetujui permintaan tersebut. Liu yang sudah tak berdaya memilih menyerah, namun saat Liu mengambil berasnya, tiba-tiba ia langsung ditembak tepat di kepalanya. Melihat kejadian itu, Ip Man sangat marah kepada Li Zhao, dan disinilah Ip Man menduga bahwa Lin bernasib sama dengan Liu. Sementara di atas panggung arena, Jenderal Miura sangat marah karena anak buahnya telah menembak tanpa perintahnya. Ip Man yang masih dikuasai emosinya meminta untuk bertarung, dan disinilah Jenderal Miura kaget ketika Ip Man meminta 10 orang sekaligus untuk melawannya. Setelah kesepuluhannya babak belur, Jenderal Miura memberi 10 karung beras dan memintanya untuk kembali lagi. Namun di sini Ip Man hanya membawa pulang beras berdarah milik Liu dan memberi beras itu kepada keluarganya. Saat perjalanan pulang, Li Zhao menemui Ip Man untuk memperingatkannya agar hati-hati pada orang Jepang. Sebenarnya, Li Zhao bukan pengkhianat, namun ia menjelaskan bahwa ia melakukan ini semua karena terpaksa untuk melindungi keluarganya.
你做冇尊嚴㗎？我係咩走狗啊？我冇啊！你有啊？你好多，你咁樣去打佢哋啊！打晒佢哋！我打算自封先des。 Sesampainya di rumah, Ipman meminta maaf kepada istrinya karena ia hanya bisa membawa sepotong ubi. Sang istri tidak mempermasalahkan itu. Ia hanya bingung ketika melihat tangan Ipman luka. Kemudian sang istri mengobati luka Ipman dengan minyak tawon. Di sini Ipman merasa bahagia karena istrinya sangat setia padanya. Kemudian di lain tempat, di tengah hutan, kita diperlihatkan dengan jin yang ternyata sekarang sebagai ketua perampok. Di sini ia bersiap untuk menghadang truk, dan ketika truk itu berhenti, semua anak buah jin datang dari dalam hutan. Kemudian mereka pergi ke pabrik kapas milik Kuan. Di sini Jin meminta uang hasil dari penjualan kapas. Namun Kuan mengatakan bahwa uangnya sudah diserahkan ke Jepang dan tidak memegang uang sepersen pun. Hal itu pun membuat Jin marah dan menghajar Kuan. Melihat ayahnya dihajar, Chow pun diam-diam pergi ke rumah Ipman. Ia melaporkan kejadian itu. Tapi sayangnya, sebelum Ipman datang, mereka sudah pergi dan berjanji akan kembali lagi untuk menagih uang pabrik kapas. Dan saat itu, Kuan melihat Yuan, adiknya Lin, menjadi anak buah Jin. Setibanya di pabrik, Ipman melihat Kuan yang sudah cedera. Di sini Kuan memohon kepada Ipman untuk mengajari mereka seni bela diri Wing Chun agar mereka bisa membela diri. Permintaan itu pun membuat semua buruh pabrik memohon agar guru Ip mengajari mereka. Dengan antusias, akhirnya guru Ip menyanggupi permintaan itu. Beberapa hari kemudian, Jenderal Miura menanyakan tentang Ipman yang belum juga datang. Li Zhao pun berusaha memberi alasan untuk melindungi Ipman, namun ia dipaksa dan disiksa agar ia memberitahu keberadaan Ipman. Akhirnya, ia pun memberitahu keberadaan Ipman. Saat Ipman bermain dengan anak-anak, tiba-tiba Li Zhao datang dengan membawa beberapa pasukan Jepang, salah satunya tangan kanan Jenderal Miura, yaitu Kolonel Sato. Saat Sato melihat kecantikan istri Ipman, ia ingin membawanya ke markas Jepang. Melihat istrinya dalam bahaya, Ipman langsung menghajar semua pasukan Jepang yang ada di sana. Kini situasi berubah. Li Zhao yang merasa keluarga Ipman dalam bahaya, ia pun membawa anak dan istri Ipman ke tempat yang aman. Kemudian saat Li Zhao kembali ke markas Jepang, ia pun disiksa dan dihajar habis-habisan oleh Sato karena Li Zhao membiarkan Ipman kabur. Dan di sini Jenderal Miura mengatakan bahwa ia akan mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Ipman. Di malam harinya, Li Zhao pulang dengan kondisi babak belur. Ia menemui Ipman di kamarnya untuk memberi pakaian. Melihat kondisi Li Zhao yang babak belur, Ipman paham bahwa itu terjadi karena Li Zhao berusaha melindungi Ipman. Lalu Ipman sangat berterima kasih pada Li Zhao karena telah membantunya. Beberapa hari kemudian, di pabrik kapas, Jin datang untuk meminta uang. Namun kali ini para pekerja siap menghadapinya, sehingga perkelahian pun terjadi. Di saat para pekerja tidak mampu melawan lagi, tiba-tiba guru Ip datang dan menghajar semua anak buah Jin.
干什么？上！Setelah semua kelompok jin dihajar Guru Ip, mereka pun memilih untuk kabur. Dan saat itulah Ip Man melihat Yuan dan menghampirinya untuk memberitahu bahwa kakaknya, yaitu Lin, sudah meninggal dunia. 你個一直死就係揾你，每個人要行嘅路。 Kemudian di malam harinya, dengan panik, Li Zhao menemui Ip Man. Ia menyuruh Ip Man agar tidak pergi ke pabrik kapas karena Jenderal Miura dan puluhan pasukan Jepang sedang menuju ke sana untuk menangkapnya. Sedangkan di pabrik kapas, pasukan Jepang sudah tiba di sana. Dengan berbahasa Jepang, Sato menanyakan keberadaan Ip Man. Di sini Li Zhao mengatakan ke orang-orangnya dengan berbahasa Cina agar tidak memberitahu keberadaan Ip Man. 大家千祈唔好講嘢。 Dikarenakan tidak ada yang mau memberitahu keberadaan Ip Man, Wan pun dihajar dan saat itu secara mengejutkan tiba-tiba Ip Man datang menyerahkan diri untuk menyelamatkan orang-orang Cina yang ada di sana. 我喺度，點解喺度？你老味喺度，嗰度。 Setelah habis dipukuli, Jenderal Miura datang dan menghentikan Sato yang akan menembak Ip Man. Di sini Miura meminta kepada Ip Man untuk mengabdi kepada kekaisaran Jepang dan mengajari semua pasukan Jepang seni bela diri Wing Chun. Setelah semua perkataan Miura diterjemahkan oleh Li Zhao, Ip Man mengatakan bahwa dia tak akan mau melatih Jepang dan siap bertarung dengan Jenderal Miura. 前向くに考えていいんです。だから連れて行け。 Kemudian Ip Man dibawa ke markas Jepang. Namun sebelum dibawa pergi, Ip Man menyuruh Kuan untuk membawa anak istrinya keluar dari Fosan. 帶個老婆同個仔離開佛山，係咪？ Di markas Jepang, Ip Man ditahan di dalam sel dan di sini Jenderal Miura memberi langsung makanan kepada Ip Man. Miura ingin pertandingannya secara adil, maka dari itu Ip Man harus makan agar tidak lemas saat pertandingan nanti. Namun Ip Man menolak makanan itu semua. 日本の武術に勝るとは잠시 모를 건가失礼 Beberapa hari kemudian, dan hari ini adalah hari pertandingan antara Ip Man dan Jenderal Miura. Sedangkan anak dan istri Ip Man dalam perjalanan keluar dari kota Fosan. Di sepanjang perjalanan, istri Ip Man terus menangis karena selama ini ia tidak pernah mendukung latihan Ip Man. Kini akhirnya pertarungan akan dimulai. Semua orang di Fosan telah siap untuk menyaksikan duel maut ini. Dan setelah semuanya sudah siap, pertarungan pun dimulai. Sengitnya pertarungan, ternyata anak dan istri Ip Man yang ditemani Kuan kembali ke Fosan untuk melihat dan mendukung Ip Man.
kesenangan sembari menyebut nama Ip Man berkali-kali. Namun teriakan itu tiba-tiba berhenti ketika Sato menembak Ip Man. Melihat kejadian itu, semua warga langsung menerobos penjaga untuk menyelamatkan Ip Man. Sedangkan Li Zhao berusaha melawan Sato dan berhasil menembak leher Sato dengan pistolnya. Ip Man menolak untuk tunduk pada Jepang dan bertarung demi mempersatukan orang-orang Cina. Dibantu oleh teman baiknya, yaitu Zhao Kuan, Ip Man dan anak serta istrinya berhasil keluar dari Fosan. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Kekaisaran Hirohito mengumumkan kekalahan yang tak bersyarat. Akhirnya, Cina menang dan perang berakhir setelah 8 tahun dijajah. Pada tahun 1949, Ip Man tinggal di Hong Kong. Dia membuka kursus Wing Chun pertama di Asosiasi Staf Markas Hotel Kowloon dan memulai kehidupan baru bersama anak dan istrinya.